Apakah kamu percaya? Orang miskin yang gaji bulannya cuma 3.000, suatu hari malah jadi orang terkaya berkat sebuah aplikasi. Guru perdagangan segalanya, aku ingat aku tidak bergabung dengan penjual WeChat, kan? Siapa yang ngundang aku ke sini? Villa genting seluas 3 hektar, harganya cuma Rp1. Villa genting kan perumahan mewah paling megah yang dekat dengan laut. Masih seluas 3 hektar cuma Rp1, apa-apaan ini? Jam tangan Patek Philippe, jam tangan mewah nomor 1 di dunia, harganya cuma Rp5. Perusahaan Lanying, bukan ini perusahaan nomor 1 di wilayah pesisir kan? 60% sahamnya, cuma Rp6. 1 cm tinggi badan harganya Rp5, 1 cm bagian lain Rp10, lucu banget sih, kalau gitu Rp50 bisa beli. Ini pasti grup penipu. Apa aku coba main-main sama penipu ini ya? Beli villa genting, gimana cara belinya? Konfirmasi pembelian? Pembelian berhasil. Apa? Selesai cuma segini? Apakah aku udah bayar? Bahkan data diriku tidak ditanya sama sekali. Untuk beli properti kan? Pasti ada pendaftaran kan yang aku inginkan. Ini apa-apa, semuanya nggak ada. Cuma selesai beli gitu aja. Penipu, tidak lucu. Astaga, beneran ditarik loh. Bukan, kan? Sebelumnya aku punya Rp1 3.000 di WeChat, penipu sialan. Kamu bahkan membobol sistem WeChatku ya? Kalau dibiarkan makin tidak aman, harus keluar grup ini. Astaga, tidak bisa keluar. Astaga, sudah jam 6:30. Sial-sial, aku akan telat. Cepat kerja dulu. Ye King Yu, lihat dong kamu. Sudah jam berapa sekarang? Apa masih ada perusahaan di mata kamu? Kamu masih ingat kamu kerja di perusahaan ini kan? Selalu menekan karyawan, korupsi gaji, masih berani nyalahin aku? Apa yang kamu bilang? Oh tidak apa-apa, aku bilang, aku tahu salah. Tidak ulangi lagi. Masih ada lain kali? Kamu cuma magang loh. Sekarang sudah tidak peduli sama peraturan perusahaan. Nanti kalau kamu jadi karyawan tetap apa bakal terjadi? Masa magang ditambah 1 bulan lagi, gaji bulan ini dikurangi setengah. Apa? Gaji dikurangi setengah? Gajiku sebulan cuma 3.000, kamu malah nambah. 1 bulan masa magang, apa alasannya? Aku tidak mau kerja lagi. Kenapa kamu tidak mau? Apa kamu itu Kyun Karya? Banyak orang yang iri sama pekerjaan ini, kalau kamu tidak mau. Masih banyak orang yang mau. Dan si tukang kulit mulai ganggu karyawan baru lagi. Bener banget, lihat orang itu pengalaman kerja sedikit. Terus dipewa berbagai cara, malah gaji orang itu dimasukkan ke kantong sendiri, benar-benar bukan orang baik. Kalian ngomongin apa di sini? Proyek udah selesai? Target penjualan udah tercapai? Cepetan kerja. Gimana? Mau mukulin gue? Coba aja. Ayo, ayo. Gue inget lo, orang miskin. Tunggu lo punya duit, beli rumah di kota Linhai, baru ngomong. Permisi, apakah Bapak Ye King Yu ada di sini? Wah, cantik banget. Gede banget. Pakaiannya seksi banget. Saya Ye King Yu. Kamu? Andy Ye King Yu? Bagus banget. Perkenalkan, saya sales dari Villa Puncak Awan. Saya kesini untuk membahas prosedur pengurusan villa. APA, Yiching Yu Belly Villa Puncak Awan? Gue gak salah dengar kan? Itu kan Villa Puncak Awan. Villa terbaik di Yunhai. Dengga-dengga, Bangjunan Yudamenya Saluas Tigamu. Yiching Yu, bukannya dia orang miskin? Jangan-jangan dia anak orang kaya yang turun coba-coba hidup susah? Jayam Simiwa. Cantik, kamu gak salah lihat kan? Ini siapa? Ah, saya atasan Ye King Yu. Jeng Dahai. Gak salah. Saya juga baru terima pesanan pajai ini. Bapaki, Beli Tanai Bangjunan Utama Villa kami. Villa Puncak Awan. Ini bukti pembayarannya. Bisa dilihat. 1 miliar? Kok saya gak ingat ada hal ini? Tunggu. Kamu bilang saya beli villa pagi ini? Iya, pagi ini. Pak Lin, tolong pelan-pelan. Jangan-jangan, yang di grup itu? Semua beneran? Grup APA? Oh, gak ada-ada. Ayo kita urus prosedurnya. Baik, gak usah serumit itu.
Anda punya banyak aspek di bawah nama Anda. Kami sudah hilangkan semua hal ribetnya. Anda tinggal tanda tangan di sini. Segini aja? Iya, Pak Ye. Saya izin tanya. Kapan Anda ada waktu? Saya mau traktir Anda makan. Haha, lain kali. Lain kali pasti ada kesempatan. Pasti ada kesempatannya. Oh iya, Villa Puncak Awan kalian. Apa ada kerja sama proyek dengan Wushan Real Estate kami? Ayah, maksud Anda? Kami juga bisa tingkatkan kerjasama dengan kalian. Halo, saya adalah manajer proyek ini. Tenang saja dengan hubungan Ye Qingyu ini. Untuk proyek ini, saya pasti akan bekerja dengan sepenuh hati. Nona cantik, saya barusan sudah dipecat oleh kepala departemen kami. Saya bukan lagi karyawan di sini sekarang. Saya menjadi Tuan Yi. Setelah saya kembali, saya akan berdiskusi dengan pimpinan kami. Lagi pula, kami juga tidak terlalu puas dengan proyek Wushan Real Estate. Ye Qingyu, apa yang kamu bicarakan? Barusan itu hanya lelucon saya, tenang saja. Saya akan segera memproses kontrak kerja untukmu. Nanti kamu bisa datang jam berapa saja. Terserah. Bagaimana bisa itu? Itu bukanlah menghiraukan peraturan perusahaan, kan? Peraturan kan semuanya dibuat oleh manusia. Ye Qingyu, tidak Kak. Barusan itu salahku, maafkanlah kesalahanku yang kecil. Proyek ini, saya tidak boleh kehilangannya. Proyekmu. Apa urusannya dengan saya? Ayo, kita pergi memproses administrasi. Ye Qingyu, jangan kamu lupa. Saya masih kepala departemenmu. Yaitu kan pemilik gedung puncak Villa Genting. Apa pedulinya dengan seorang kepala departemen kecil sepertimu? Ye Qingyu, jika kamu berani pergi hari ini, jangan pernah kamu akan bisa menginjakan kaki perusahaan ini selamanya. Dengan otak sebegitu kamu bisa jadi kepala departemen? Tidak tahukah kamu bahwa satu kalimat Tuan Ye bisa membeli seluruh saham perusahaanmu, HMPH? Tuan Ye, ayo kita pergi. Tuan Ye tinggal di tempat ini? Sangat rendah hati. Rendah hati, rendah hati. Oh itu, tidak ada apa-apa. Saya masuk. Hei Tuan Ye, jangan pergi. Tidak mau mengundang saya naik ke atas. Untuk minum-minum? Hari ini saya bisa minum yang dingin loh. Kamar saya terlalu berantakan, saya belum membereskannya. Tidak apa-apa, saya bisa bantu kamu membereskannya bareng, apalagi tempat tidur. Saya bisa membereskannya dengan sangat rapi loh. Lain kali, tenang saja. Lain kali saya beli rumah masih akan cari kamu. Hei Tuan Ye, jangan kamu ingkar janji ya. Gadis-gadis sekarang, semuanya sesemudah ini ya? Tidak menyangka beli barang di grup, bisa benar-benar jadi kenyataan. Yes. Tidak mungkin kan? Begitu cepat semua barang di dalam sudah dibeli orang? Transaksi baru muncul di grup, silakan rebut. Wah, saya ingat saya beli, pemilik gedung puncak Villa Genting ini. Hanya habis 1 yuan kan? Barang apa yang semahal ini? Wah, transaksi pun sudah tidak ada catatannya lagi. Tapi sepertinya aku ingat. Saham apa ya? Sudahlah, pulang dulu. Entah nanti dipecat atau tidak. Kalau bukan karena grup ini, aku bahkan tidak mampu beli perabotan kantor ini. Sipat lihat, SI Taipei ni datang. Iri boleh, benci jangan. Ye Qingyu, dasar anjing. Masih berani pulang? Aku karyawan sini, kenapa tidak boleh pulang? Kamu sudah dipecat. Langsung bereskan barangmu. Pergi. Gak kerja ya gak kerja. Manajer Deng, siapa ini? Manajer Sao, Anda belum tahu. Dasar anjing ini, entah dapat keberuntungan apa, kenal orang dari Villa Puncak. Mau manfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan perusahaan kita. Dan kerja sama proyek dengan Puncak Group. Siapa namanya? Ye Qingyu, masih berdiri saja? Ini adalah Manajer Zhao Qizhao, dari Tianhai Group. Tianhai Group itu perusahaan publik. Kalau jadwal manajer Sao sampai terganggu, jual kamu pun tidak cukup untuk ganti rugi. Tianhai Group? Perusahaan publik? Besar ya? Cekat kan, aku kasih tahu satu proyek Villa Puncak. Bagaimana? Manajer Zhao. Proyek kerjasama yang sedang kami bahas dengan perusahaan ini. Meski kamu bawa orang dari Puncak untuk negosiasi, aku masih perlu pertimbangkan. Katakan. Dia namanya Ye Qingyu. Tuan Ye, apakah pagi ini Anda pergi ke bursa saham? Astaga, aku bahkan tidak tahu perusahaan ini. Tapi pagi ini, aku memang beli saham sebuah perusahaan. Berapa ya? Sepertinya aku ke bursa saham, beli. Saham perusahaan apa ya? Perusahaan apa tepatnya? Aku tidak ingat. Jangan-jangan, Tianhai Group kalian?
Yiching Yu, Jangan kamu hila? Eli saham Tianhai Group, lihat wajahmu di cermin dulu. Lihat, pantaskah kamu? Meski kamu beli gedung Wang di Villa Puncak, lalu bagaimana? Itu cuma satu gedung. Tianhai Group. Itu perusahaan publik. Perusahaan publik. Dasar anjing. Sekarang manajer Sao marah. Cepat berlutut minta maaf. Diam. Ketua direksi? Halo, ketua direksi. Manager Zhao. Dia cuma karyawan magang di perusahaan kita. Jangan and Salalihat? Ketua direksi, Anda bilang aku. Tepat, Anda. Sejujurnya, grup kami, Tianhai Group, sedang mengalami masalah, terutama dalam hal keuangan. Kami kesulitan. Hasilnya, perusahaan-perusahaan sahabat. Semuanya ingin melihat kami terpuruk. Tak satu pun yang mau. Nampancu, untungnya, saat ini kami bertemu dengan Anda. Anda membeli 99% saham perusahaan kami pagi ini. Langsung memecahkan masalah mendesak kami. Dan membuat pasar saham kami melonjak. Atas nama semua karyawan Tianhai Group, saya ucapkan terima kasih yang tulus. Apa saham yang kubeli pagi ini adalah milik Tianhai Group ini? Itu perusahaan Fortune 500? Wah, aku jadi kaya dong. Pantas saja sedikit saham lebih mahal dari Villa Puncak Awan. Ternyata saham perusahaan Fortune 500. Bangun dulu. Ini juga tidak disengaja. Senang bisa membantu kalian. Saya mengerti, tapi kebaikan ini akan selalu kuingat. Anda membeli 99% saham kami. Anda adalah satu-satunya ketua dewan. Manajer Sao, Anda tidak salah? Anda yakin? Ini yakin you? Dia. Anda meragukan saya? Tidak perlu lagi. Aku pikir, perusahaan tempat Pak Ye hidup sederhana akan punya prospek seperti apa. Sekarang aku sadar, jika perusahaan penuh orang seperti Anda, yang hanya memikirkan keuntungan, maka perusahaan ini tidak perlu bekerja sama lagi. Manajer Zhao, aku benar-benar tidak tahu. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku hanya Yiching Yu, Pyukin, Haki. Sebelumnya aku salah. Aku yang tidak tahu diri. Anda jangan ingat kesalahan orang Castle. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan kontrak ini. Aku akan dipecat dari perusahaan. Orang seperti Anda, bukankah baik dipecat? Manajer Sao, ya? Manajemen perusahaan Anda selanjutnya. Seperti apa adanya, aku tidak akan ikut campur. Anda kembali jadi manajer Sao. Perpindahan personel di perusahaan Anda, aku juga tidak ikut campur. Memang pantas Direktur Ye. Kalau orang lain hanya akan ikut campur urusan internal perusahaan. Mereka pikir akan meningkatkan kohesi internal, padahal hanya akan berefek sebaliknya. Memang berani. Direktur Ye yang mengambil semua saham. Kepikiran Anda sangat bijaksana. Bijaksana apa? Aku hanya karyawan magang di perusahaan kecil. Suruh aku terlibat operasi. Aku juga tidak bisa. Pak Ika, Deng Dahai, kamu sudah dipecat. Sekarang, rapikan barang-barangmu dan pergi ke bagian keuangan perusahaan. Ambil gajimu dan pergi. APA, kamu tidak bisa memecatku. Aku ingin bertemu dengan Presiden Direktur. Ini adalah keputusan Presiden Direktur, Tuan Ye. Presiden Direktur ingin mengundang Anda ke kantornya untuk berbicara lebih lanjut. Presiden Direktur mencariku? Ya, Oh, Direktur Ye, aku masih ada urusan. Ini kartu namaku. Jika butuh bantuan, hubungi saya kapan saja. Aku pulang dulu. Baik, aku akan menemuinya sekarang. Tuan Ye, tunggu sebentar. Sekretaris, mohon bantu aku bicara dengan Presiden Direktur. Pergi, karena kamu, perusahaan terus-menerus kehilangan. Dua proyek besar. Sudah bagus kamu tidak diminta mengganti rugi perusahaan. Sudah bagus. Sialan orang ini, film memberi tahu Tuan Ye. Presiden Direktur sedang istirahat. Pergi. Sekarang ambil barang-barangmu dan segera minggir. Saat istirahat, Presiden Direktur biasanya tidak pakai baju. Dia tidak akan langsung masuk, kan? Kalau dipikir, aku belum pernah ke kantor Presiden Direktur. Sebelumnya, sebagai karyawan magang kecil, aku bahkan tidak punya hak untuk bertemu Presiden Direktur. Benar-benar seperti mimpi. Tapi, katanya Presiden Direktur itu perempuan. Dan katanya cukup cantik juga. Presiden Direktur, aku masuk ya. Kok tidak ada orang? Aduh, kamu aduh. Kamu masih melihat? Oh maaf. Ye, King Yu, masuk. Ketua Dewan Direksi Perusahaan Tianhai masuk ke kantor orang lain. Tidak tahu mengetuk pintu? Etiketmu belajar di mana? Sudah mengetuk, tidak ada jawaban, baru aku masuk. Jadi kamu bisa langsung masuk? Aku beritahu ya, belum pernah ada yang berani langsung masuk ke kantorku tanpa izinku. Aku kan magang, siapa sangka. Kamu sedang ganti baju di kantor. Aku Presiden Direktur Perusahaan, mau ganti baju dimanapun terserah aku. Iya, kamu Presiden Direktur. Siapa suruh kulitmu putih dan besar? Kamu bilang apa? Oh, bukan. Siapa suruh kamu Presiden Direktur?
Itu? Kamu cari aku untuk apa? Perusahaan memutuskan untuk mengangkatmu menjadi karyawan tetap lebih awal. Oh. Kamu bercanda kan? Aku masih butuh jadi karyawan tetap. Perusahaan menjadikanmu karyawan tetap, ini cuma fasilitas perusahaan untukmu. Kalau kerjasama bisa tercapai, wakil direktur perusahaan juga bisa kamu duduki, Kerja sama apa? yaitu yang sebelumnya dengan grup Tianhai. Hanya hal Oh, soal itu? Gampang. Halo Zaoki. Itu, kamu perkuat hubungan kerjasama antara grup Tianhai dengan Wushan Real Estate. Baik, semua sesuai perintah Anda. Selesai? Ini rasanya pura-pura ya? Enak banget. Terima kasih. Cuma hal kecil. Kalau gitu, tidak ada urusan lain. Aku duluannya. Jangan lupa aku wakil direktur. Karena kamu sudah wakil direktur perusahaan, bukankah seharusnya menjalankan tanggung jawab wakil direktur? Tanggung jawab apa? Perusahaan baru ini mendapat kesulitan dari perusahaan Linhai. Perlu kamu tangani. Perusahaan Linhai? Ini bukan saingan berat kita? Apa kamu sudah rencanakan ini? Tentu tidak, Ye Qingyu. Jujur saja, perusahaan hampir tidak bisa bertahan. Hah? Entah dari mana grup Linhai kenal orang dari pengembang properti. Mereka berencana mengambil kembali gedung yang disewa perusahaan lebih awal. Aku benar-benar tidak punya cara, jadi ingin minta tolong padamu. Aku cuma magang saja, kok tiba-tiba muncul banyak masalah begini? Jangan-jangan kamu mau. Jangan-jangan kamu mau. Bukan. Jangan gitu, aku bantu saja. Mimpi kali. Oke, kita sepakat begitu. Urusan selanjutnya, aku akan kirim sekretaris untuk membantumu. Kamu ada masalah apa saja, komunikasi dengannya saja. Wakil direkturku. Gampang banget dibikin bingung. Wang Qian, masuk sebentar. Mulai sekarang, Ye Qingyu, ada wakil direktur perusahaan Kak. Kamu lihat, apa yang dia butuhkan, kamu bantu dia. Baik. Wanita sekarang ini ya. Tubuh bagus, cantik, kulit putih, jadi CEO wanita lagi. Aku cuma magang kecil, gak kuat nih. Tapi, kok rasanya kayak ketipu ya? Aduh, gak beli dulu. Coba lihat dulu di grup. Ada apa yang bisa dibeli? Apa yang dibilang Pau tadi, mungkin kita selesaikan dulu. Masalah lokasi kantor berikutnya. Iya, Wah, bukannya ini pacar sampahku. Yi Qingyu? Xiao ya, kamu datang. Kebetulan aku ada yang mau bilang. Yi Qingyu, aku datang biar sama kamu. Xiao ya, kamu ngomong apa sih? Kamu bercanda ya? Siapa yang bercanda? Kamu nggak lihat diri sendiri di cermin? Kayak kamu yang miskin gini, cocoknya sama aku? Xiao ya, kamu ngomong apa sih? Jangan panggil aku Xiao ya. Jijik, kamu cuma magang. Sebulan bahkan nggak bisa dapat 3.000, mau hidupin aku pakai apa? Nggak takut ku kasih tahu, aku udah terima. Pacaran dari anak kedua keluarga Sanjen. Dibanding dia, kamu bahkan nggak ada apa-apanya. Anak kedua San, cuma karena dia kaya? Iya dong. Lihat tasku ini. 10 juta. Anak kedua San, cuma angkat jari langsung dikasih. Aku bisa berusaha. Berusaha? Kamu berusaha 10 tahun lagi. Pasti juga nggak bisa dapat 10 juta. Anak San itu, baru aja beli villa di kawasan Villa Puncak, katanya nanti. Yuk rumah naik ke kita berdua. Karena itu, aku juga beli villa di puncak. Itu juga lantai atas. Ye Qingyu, kamu nggak terima. Kita putus ya. Dasar sampah kayak kamu. Masih beli villa di puncak, masih lantai atas? Kamu pantas? Xiao ya, kamu benar-benar gak ingat kebaikanku padamu. Gak punya uang gimana bisa baik? Dasar sampah kayak kamu. Cepat sadar diri. Kamu nggak akan pernah bisa kasih aku bahagia. Apa punya uang itu bahagia? Iya dong. Anak San bisa kasih apa yang aku mau. Kamu nggak bisa. Ya udah, semoga kamu bahagia. Wakil Direktur Ye, tunggu aku. Wakil Direktur Ye, aku sekretaris Anda, Wang Qian. Selama ini, apapun yang Anda butuhkan, silakan perintahkan saja. Kamu panggil Jia APA? Wakil Direktur? Itu wakil direktur kita. Baru aja dinaikkan Pak Liu. Aku sekretarisnya. Mana mungkin? Kamu kan cuma magang. Mana mungkin kamu jadi wakil direktur? Kenapa? Aku cuma magang kecil, jadi wakil direktur. Bikin kamu malu ya? Ye Qingyu, kamu bohong ya? Kamu pasti bohong. Kamu tahu aku mau putus sama kamu, jadi kamu cari aktor ini. Buat bohongi aku bareng-bareng. Chen ya, kita sudah bersama selama 2 tahun, tak kusangka. Kau ternyata orang seperti ini. Wakil Presiden Ye, siapa ini?
Mantanku. Hanya orang lewat, tidak apa-apa. Ayo kita bahas. Cara menyelesaikan masalah perusahaan. Ye Qingyu, kamu jangan coba-coba menipu aku. Hari ini kalau tidak jelaskan dengan jelas, kamu jangan sampai bisa pergi. Nona ini, jangan buat ulang sembarangan, atau aku panggil keamanan. Pergi. Kamu kira kamu siapa? Aku adalah pacar tuan muda kedua keluarga San loh. Presiden Ye, sepertinya keluarga San memiliki kerjasama dengan perusahaan kita. Batalkan saja. Hentikan semua kerjasama dengan keluarga San. Kau pergi ke grup Tianhai, cari manajer Zhao. Katakan itu perintahku, dia akan menanganinya. Ye Qingyu, kamu malah semakin senang bermain peran. Masih mau hentikan kerjasama dengan keluarga San, masih cari grup Tianhai lagi. Bukan cuma main peran, bahkan kalau kamu benar-benar adalah wakil presiden perusahaan ini, kamu juga tidak pantas sama sekali. Wah, Sekretaris Wang, betapa kebetulan sekali. Tidak kusangka bisa bertemu denganmu di sini. Tuan Muda San, Anda datang tepat waktu. Saya memang ingin memberitahu Anda. Semua kerjasama antara kedua kita berakhir sampai di sini saja. Sekretaris Wang, kau bercanda kan? Kerjasama kita ini, semuanya dimulai dari angka jutaan loh. Ini bukan bercanda. Ini adalah keputusan baru yang diambil oleh Presiden Ye. Presiden Ye, Anda adalah Presiden Ye kan? Iya, itu yang saya katakan. Presiden Ye. Lihat, kerjasama kita kan semua dimulai dari angka jutaan. Bagaimana bisa tiba-tiba saja? Tuan muda kedua, jangan dengarkan omongannya. Dia cuma. Ini Ye Qingyu yang saya ceritakan padamu tadi. Baru saja saya putus dengannya. Dia cuma kesal. Sedang bermain peran jadi bos besar di sini. Dia itu sampah Ye yang kau sebutkan sebelumnya. Jadi kamu Ye Qingyu? Iya, bagaimana bicara kamu begitu? Ini wakil presiden kita. Kalau aja kalau Ye Qingyu. Tidak masalah. Bahkan jika kamu wakil presiden perusahaan. Apa yang bisa kamu lakukan? Perusahaan kalian sekarang sedang menghadapi ancaman dari grup Linhai. Kalian saja tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Masih berani memutuskan kerjasama dengan kami? Betul, dia cuma sampah, masih ngaku wakil presiden juga. Kalau itu Presiden Wu, saya masih mau pertimbangkan. Kamu adalah wakil presiden yang baru naik jabatan. Kalau tidak ada kerjasama keluarga San kami, kemana lagi kamu mau pergi mengisi kekosongan sebesar itu? Dia tadi bahkan bilang, mau cari kerjasama dengan grup Tianhai. Grup Tianhai? Hanya dia yang bisa? Hahaha, grup Tianhai. Tapi perusahaan Fortune 500, bahkan Pak Wu pun tidak berani bilang kerja sama dengannya. Dia siapa? Zhaoqi, datang ke kantor saya. Saya ada di dekat sini. Pura-pura, teras pura-pura. Manajer Zhaoqi, Direktur Utama Grup Tianhai. Hahaha, kamu pikir kamu siapa? Telepon aja bisa bikin. Direktur Utama Grup Tianhai datang? Kamu pantas? Barusan saya putus sama dia, pasti pikirannya kacau. Tertekan. Gak apa. Kalaupun dia direktur, itu cuma wakil. Bener-bener nganggap remeh. Tunggu aja. Siapa tahu si brengsek ini pakai cara licik. Dapat jadi wakil direktur. Gak lama lagi bakal dicopot. Kita tunggu di sini, lihat kalau dia gak bisa panggil. Manajer Zhaoqi, gimana dia turun panggung? Dua idiot. Dasar sampah. Siapa yang lu makahin? Manajer Zhao, siapa yang berani? Berani sentuh direktur kami? Pak Ye, saya datang. Pak Ye, Anda direktur grup Tianhai? Sekarang saya merangkap wakil direktur Wushan Real Estate. Sheryl Zhengxian, hentikan proyek kerjasama dengan keluarga San. Ada kekurangan jutaan, grup Tianhai yang tanggung. Gak masalah kan? Tentu gak masalah. Oh Pak Ye, perlu saya urus? Hajar dia. Cuma satu kata dari saya, pasti. Gak ada yang berani kerja sama dengan keluarga San. Chen Gan. Manajer Zhao, kalau gitu keluarga San hancur. Keluarga San hancur, urusan saya apa? Kamu berani sentuh direktur kami. Ya sudah siap terima konsekuensinya. Ribet gak? Saya paling benci ribet. Tenang, cuma satu kata. Oke, lu urus aja. Chen Gan. Pak Ye, bukan, Direktur Ye, saya salah. Tolong batalkan perintahnya. Anda murah hati. Anggap aja saya angin lalu, lepaskan keluarga San. Bukannya saya udah peringatin kamu tadi? Pinjam kata-kata manajer Zhao. Urusan saya apa? Ayo pergi. Ye Qingyu, mau kemana? Saya ngapain? Urusan kamu apa? Saya kan pacar kamu. Saya udah kamu buang. Bahkan gak selevel anjing. Enggak. Aku cuma bercanda aja kok. Sebenarnya aku nggak beneran mau putus sama kamu. Aku cuma lagi nyoba-nyoba aja. Wah, selamat ya. Sekarang kita udah putus. Nggak mungkin. Kamu masih sayang aku, kan? Kamu nggak tega putus sama aku. Lepasin. Nggak, Ye Qingyu, maafin aku, ya? Malam ini aku datang ke tempat kamu. Aku mau ngapain aja, aku rela. Aku nggak mau. Pak ya, kenapa? Alamat baru perusahaan kita udah ketemu. Selesai.
Veneran, Paki? Aku beli gedung perkantoran di Jalan Nanshan. Namanya apa ya? Gedung Chaoyang. APA? Bapak beli gedung Chaoyang? Iya, kamu tahu? Tentu tahu, itu kan gedung Chaoyang. Tenang aja, ngapain heboh gitu? Kan cuma gedung biasa aja. Gedung biasa? Direktur Y, beneran nggak tahu? Skala gedung Chaoyang? Skala apa? Gedung Chaoyang itu peringkat 2 teratas di dalam negeri. Pusat perbelanjaan kelas atas, nilainya ngalahin puluhan miliar dolar AS. Wah, pantas aja mahal banget. Beberapa juta dolar? Oh, maksudnya RMB. Direktur Y, boleh nggak kita pindahin kantor pusat grup Tianhai ke gedung Chaoyang? Boleh, aku beli satu gedung utuh. Meski perusahaan Mushan pindah ke sana, masih banyak ruang kosong. Tentu saja, dengan skala perusahaan kita, nggak bakal nyampe 1% dari luas gedung Chaoyang. Kan perusahaan sendiri, jangan pelit-pelit. Tunggu bentar ya. Ada yang mau urus administrasi sama aku? Kalian langsung aja pindah masuk. Satu orang satu ruang. Maksudnya satu orang satu lantai. Makasih, Direktur Y. Tenang aja, urusan administrasi nanti. Serahin ke aku jamin bakal urusin dengan baik. Manager Zhao, aku sekretarisnya Pak Ye. Urusan administrasi harusnya urusanku. Tunggu dulu. Kapan kamu jadi sekretarisnya bos kita? Jangan dikira aku nggak tahu. Kamu kan sekretarisnya Pak Wu. Urusan ini harusnya urusanku, jangan rebutan. Kamu kan manajer umum perusahaan besar. Urusan remeh-temeh gini, harusnya serahin ke kita yang kerjaan kasar. Udah, silakan aja kalian. Aku mau naik dulu. Kasih kabar baik ini ke Pak Wu. Aku pergi dulu. Tenang aja. Tunggu dulu, jangan pikir aku nggak tahu kamu cuma pengen cari muka di depan bos Y. Nggak mungkin. Urusan ini cuma bisa aku yang urus. Manajer Zhao, masih nggak nyadar? Niadar APA. Coba pikir, kalau lu triliuner, mau kerja di perusahaan kecil, terus demi masalah bos kecil di sini. Beli gedung Chaoyang Plaza buat kantor? Masuk akal. Maksud lu, Hubungan bos Wu sama bos Ye pasti nggak biasa. kalau gitu bos Wu, Makanya aku sekretaris bos Wu. Sekarang juga sekretaris bos Ye. Urusan ini harusnya aku yang urus. kalau gitu bos Wu, Nyonya bos Wu, urusannya udah selesai. Ini siapa? Ini Suishan dari grup Linhai. Bos Wu, Dari Linhai, pesaing perusahaan. Datang sendiri. Bos Wu, siapa ini? Sampai bela-bela banget. Jangan-jangan gigolo lu? Gimana sih ngomongnya? Aku wakil direktur sini. Kamu gak diterima di sini, silakan keluar, atau aku telepon polisi. King Yu, jangan asal ngomong. Bos Su, maaf, dia nggak tahu apa-apa, jangan dimasukin ke hati. Aku nggak lihat kalian malu-malu, bos Wu. Sikap kalian kayak gini, kalau gitu. Nggak usah kita bahas lagi. Aku suruh orang cabut kontrak perusahaan kalian. Tunggu aja, perusahaan kalian bangkrut. Bos Su, bisa nggak kasih waktu beberapa hari lagi? Kalau pindah kantor sekarang, banyak proyek. Perusahaan kami bakal berhenti, rantai dana bisa putus. Urusin kita APA, kontraknya jelas-jelas hari ini. Batas akhirnya. Tapi kontrak itu jebakan yang kamu pasang. Gimana ngomongnya sih? Ini hitam di atas putih. Tapi kamu sendiri yang tanda tangan, Wu Fei. Mana ada jebakan dari kami? Kalau kamu nggak ancam partner bisnisku, mana mungkin aku tanda tangan kontrak ini? Kita harus pakai bukti. Bilang aku ancam mereka. Bukti mana? Kamu, Bos Wu, kayak yang aku bilang, asal lu temenin aku semalam. Syarat kontrak kita masih bisa dibahas. nggak mungkin, mimpi. Wu Fei, jangan gak tahu diri. Kalau gini caranya, kamu harus pindah sekarang juga. Seluruh gedung ini milikku. Kamu harus pergi hari ini. Jangan tunggu sampai besok. Kamu, Makanya, lebih baik kamu setuju saja. Kalau pindah, kamu bangkrut. Tapi kalau jadi orangku, apa yang tidak bisa kamu dapatkan nanti? baik, aku pindah. Pak Wu, pikirkan baik-baik. Sudah kupikirkan. Semuanya, ada pengumuman. Mulai sekarang, lantai ini milik perusahaan Linhai. Perusahaan properti Wushan kalian, tanpa kantor, akan bangkrut. Yang mau pindah ke perusahaan Linhai, daftar padaku. Gaji naik 30%. Suishan, brengsek kau. Pak Wu, hati-hati bicara. Ini kan persaingan bisnis normal. Salahkan dirimu sendiri yang terlalu naif. Sui Wanshan, aku lebih baik pindah dan bangkrut. Daripada melihat wajahmu lagi. Bagus. Lihat saja kamu bisa pindah kemana. Ye King Yu, maaf sekali. Perusahaanku sebentar lagi bangkrut. Tak kusangka, posisi wakil direkturmu cuma setengah jam. Kita cari alamat kantor baru saja. Mengapa langsung bangkrut? Gampang kamu bilang. Berita pindah kantor. Baru ku dapat kemarin. Kalau pindah sekarang, harus cari lokasi baru. Tapi perusahaan kita sedang banyak proyek serah terima. Kalau pindah,
semua proyek berhenti. Denda kita nanti tidak akan bisa dibayar. Perusahaan pasti bangkrut. Kalau cuma masalah lokasi kantor, itu mudah. Sudah kusiapkan di gedung Chaoyang. Gedung Chaoyang? Wu Fei. Dari mana kau dapat orang yang lancang ini? Gedung Chaoyang. Ya, Hahaha, kurasa wakil direktur di perusahaannya itu. Sudah gila. Gedung Chaoyang? Itu gedung kedua terbesar seantero negeri. Bahkan grup Tianhai dari 500 besar tidak dapat tempat. Kalian berani bermimpi? King Yu, aku tahu kau mau menghiburku. Tapi jangan bercanda berlebihan. Gedung Chaoyang bukan untuk kita. siapa bercanda? Aku baru saja beli seluruh gedung Chaoyang. Hahaha, apa aku dengar benar? Si bodoh ini bilang, dia beli seluruh gedungnya? Ngomong gombal nggak bayar pajak ya? King Yu, aku tahu kamu mau menghiburku. Tapi jangan bercanda kayak gini. Aku udah lihat wakil direktur kalian ini. Benar-benar orang gila, WKWKWK. Ngapain ketawa? Bangsat, jaga mulutmu. Percaya nggak, satu kata dariku bisa bikin kamu nggak keluar dari pintu ini? Gak percaya. Kamu tunggu ayah. Pak Ye, orang dari Mall Chaoyang udah datang. Cepat banget, berarti bisa urus surat-surat. Ini sekretarisnya Wu Fei? Boleh juga. Urusan properti kalian memang aneh-aneh semua. Bahkan nyari sekretaris buat ikut main sandiwara. Wang Qian, kenapa kamu ikut-ikutan? Ya King Yu berulah. Bukan, Pak Wu, ini beneran. Orang Mall Chaoyang beneran datang, khusus buat Bapak Ye. Ngurus surat beli Mall Chaoyang yang baru aja dibeli. WKWKWK, aku nggak salah dengarkan? Kamu bilang apa? Belly? Kamu beneran percaya si bangsat ini bisa beli Mall Chaoyang? Tuan Ye, Kok bisa kamu? Tuan Ye. Kok kamu yang dateng? Kenapa? Tuannya nggak senang ketemu aku? Bukannya kamu jual properti di Villa Yunding? Kami bukan developer Yunding. Selagi proyek properti, kami pasti ikut. Kalau di grup transaksi, dia pasti ikut. Fan? Kamu Nona Fan? Sui Shan, kenapa kamu di sini? Aku. Dia datang buat ambil lantai ini. Katanya, ini propertinya. Tuan Ye, kayaknya kamu salah paham. Gedung ini milik kami. Si Sui Shan itu cuma pihak yang kami tunjuk. Oh gitu. Tapi, perusahaan kalian pilih orang. Gak cukup ketat. Dia baru aja menghina Pak Wu. Pak Wu? Pak Wu yang mana? Kalau aku bilang atasan di perusahaanku, jangan-jangan identitasku ketahuan. Soalnya aku cuma beli gedung lewat grup WeChat. Tentu aja Pak Wu dari Wushan Property. Dia, itu pacarku. Pak Wu, tolong ikutin ya. Oh gitu. Kamu udah punya pacar? Gak cuma itu, dia tadi juga menghina aku, bilang mau aja pacarku. Tidur semalam dengannya. Asal gitu aja, dia mau tunda. Waktu transaksi di kontrak, Nona Fan. Perusahaan kalian pilih orangnya, kurang bagus ya. Aku jadi mikir, apa harus serahkan proyek? Chao yang Shangsa ini ke kalian. Tuan Ye, jangan buru-buru. Aku pasti Casey. Jawaban yang memuaskan. Sui Shan, berani banget kamu ya. Nona Fan, bukan begitu. Dengerin penjelasanku. Mau jelasin apa lagi? Jangan kira aku gak tahu. Perbuatan kotor yang kamu lakuin diam-diam. Nona Fan, aku tahu salah. Bilang ke aku gak guna. Kalau Tuan Ye, maafin kamu hari ini, ya bagus. Kalau Tuan Ye, gak senang hari ini, sampai aku kehilangan bisnis Chao yang Shangsa, sisa hidupmu. Habisin aja di dalam sana. Tuan Yi, aku tahu salah. Mohon maafin aku. Aku punya orang tua dan anak kecil, mereka masih butuh aku. Aku gak bisa masuk penjara. Aduh, ini bukan urusan sama aku. Ini urusan sama Direktur Wu. Gue lihat aja pacar gue. Mau maafin kamu atau enggak? Direktur Wu, Anda orangnya lapang dada. Terserah Anda. Direktur Wu selama ini selembut itu ya? CEO wanita galak juga bisa secantik ini. Aku percaya sama keadilan. Tuan Ye, aku mengerti. Ki Dailan. Masih gak nyerah. Si orang GM malah ribet sama sekretaris kecil kayak gue soal urusan prosedur. Bisa banget nyembah. Direktur Sao dari grup Tianhai. Director ya. Kamu panggil dia apa? Telinga kamu budek atau mata kamu buta? Ini Direktur Ye dari grup Tianhai kami. Ketua Dewan Direksi Grup Tianhai. Direktur Ye, ini. Oh, pesaing. Namanya apa? Nama. Lin Hai. Lin Hai. Ya, aku catat. Pulang, aku bakal fokus serang mereka. Kasihan banget,
Perusahaan kecil yang IPO aja gak bisa. Sekarang malah diincar sama Tianhai yang Fortune 500. Ini siapa? Halo, saya agen penjualan. Boleh panggil saya Nona Fan. Saya kesini Ani. Saya mau cari Pak I buat bahas kerja sama soal gedung perdagangan Chaoyang. Oh, Nona Fanya? Hello, hello. Saya Saoki, urusan administrasi. Bisa urus sama saya. Nona Fan, saya sekretaris Pak Ye. Saya yang harusnya urus sama kamu. Ngapain kamu ikut campur, Nona Fan? Jangan dengerin dia ngomong asal, dia pacarnya Direktur Ye kita. Sekretaris Pak Wu, saya baru bawahan langsung. Direktur Ye kita, jadi urusan APA Pan, urus sama saya. Saoki, kamu kan general manager perusahaan Tianhai. Sama sekretaris kayak aku berebut kerjaan, gila kali. Itu karena Direktur Ye percaya sama aku. Sampai serahin perusahaan buat aku urus. Bukan, kamu kan sekretaris Pak Wu. Hari ini ngapain berebut kerjaan aku? Urusan perusahaan Pak Wu, udah selesai belum? Udah berani kesini? Kamu kesini ngapain sih? Ngapain berebut kerjaan aku? Nona Fan, soal beberapa hal proyek itu. Cari mereka berdua aja, nggak usah lewat aku. Pak Ye, urusan administrasi itu penting banget. Apalagi buat proyek segede gedung perdagangan Chaoyang. Beberapa prosedur tetap butuh partisipasi langsung dari kamu. Belum lagi kan kita udah janjian sebelumnya. Buat makan malam bareng. Tunggu dulu. Pacar aku udah janji sama aku. Malam ini aku yang ajak dia makan. Pak Wu, kalian kan cuma hubungan pacaran. Belum nikah, jangan ngatur-ngatur banget dong. Ini urusan keluarga aku. Hubungannya sama kamu apa? Ya tergantung pilihan Pak Ye, kan? Pak Ye sebelumnya beli gedung Wang di Villa Genting. Sekarang lagi lunasin penuh proyek gedung perdagangan Chaoyang. Artinya apa? Artinya Pak Ye suka yang gede. Gede, proyek gede. Iya kan, Pak Ye? Gede kenapa? Yang gede pasti bagus. Proyek gede juga nggak ada salahnya. Itu, malam ini aku udah janji sama pacar. Kali ini aja deh. Kalau gitu, aku nggak ganggu lagi. Urusan administrasi, aku urus sama mereka berdua aja. Oh ya Pak Ye, kalau kamu suka yang gede, entah properti atau yang lain, bisa hubungi aku loh. Aduh, sakit. Direktur Ye, daya tariknya besar banget ya. Alhamdulillah, biasa aja. Cuma cewek genit doang. Awas ketularan penyakit. Aduh, aku kan gak sembarangan. Tapi ngomong-ngomong, kamu kan bukan pacar aku. Kenapa kamu peduli dengan hal ini? Baru saja kamu yang bilang, aku adalah pacarmu. Tadi kan, itu karena tidak ada pilihan lain. Maaf, proses izinnya sudah saya suruh mereka urus. Nanti setelah proses izin selesai, kita bisa pindah ke sana. Baiklah, jika tidak ada urusan lain, aku pergi dulu ya. Hei, tunggu sebentar. Ada apa? Ada apa lagi? Terima kasih untuk hal hari ini. Wah, bagaimanapun juga, aku kan wakil direktur perusahaan ini. Membantu perusahaan sama saja membantu diriku sendiri. Tidak sama. Perusahaan ini adalah tempat saya mencurahkan seluruh darah dan air mata. Kalau aku benar-benar terjebak dalam perangkap perusahaan Linhai, dan perusahaan ini menyatakan bangkrut, aku akan menyesal seumur hidup. Kamu sudah membantu perusahaan dan juga membantu aku. Terima kasih. Ah, itu cuma bantuan kecil kok. Kalau begitu, aku traktir kamu makan. Hah? Hah, apa hah? Kamu tidak mau? Atau kamu lebih suka proyek besar itu? Mau. Bukan itu, bukan kamu. Sudah. Kamu pergi ke Fuhai Tianyuan duluan ya, tunggu aku. Aku selesai urusannya di tangan dulu, baru saya datang. Oke, saya pergi dulu. Wah. V. Jangan-jangan kamu suka dia ya? Kamu benar-benar jatuh hati sama cowok ini? Hei, tidak. Bagaimana bisa? Kamu suka dia? Tidak masuk akal kok. Suka dia? Bos Wu, ada hal? Kenapa kamu kembali? Saya cuma mau tanya, di mana lokasi Fuhai Tianyuan itu? Buka GPS aja, pergi sana. Oh. Hei, tunggu. Tadi, kamu dengar apa-apa gak? Oh tidak, saya tidak dengar apapun. Sebaiknya memang tidak dengar apa-apa. Kalau tidak aku... Tenang saja, saya pasti tidak dengar apa-apa. Kalau gitu saya pergi dulu. Bos Wu, apa maksud ucapan tadi? Suka dia? Dia siapa? Apakah itu aku? Tidak mungkin kan? Kita kan baru bertemu beberapa waktu saja, bagaimana mungkin dia suka saya? Yang berpura-pura jadi pacar sama dia kan cuma aku, kan? Tuan, Anda sudah melihat menunya selama setengah jam nih. Oh maaf ya, saya sedang menunggu teman, nanti saya pesan lagi ya. Sudahlah, saya cek grup transaksi dulu. Fuhai Tianyuan. Bukankah ini hotelnya? Harganya 20 lebih. Wah, hotel ini malah lebih mahal dari saham grup Tianhai. Cuma hotel sebesar ini kok, harganya semahal itu? Beli. Sekarang aku pemilik hotel ini.
Memang mewah, tapi nggak perlu semahal ini. Mahalnya di mana? Jangan ganggu, aku lagi kerja. Kamu mener, takut apa? Ye Qingyu, nggak nyangka. Kita ketemu lagi. Cara bicaramu benar-benar kayak antagonis. Ini mener siang dari Fu Hai Yuntian. Wen Hao, Jiang aku Seratang ke kamu. Yi Qingyu. Keluarga subangkrut, langsung cari sandaran baru. Cuma wakil presiden perusahaan kecil, berani juga datang. Makan di Fu Hai Yuntian. Dia bilang dia ketua dewan grup Tianhai. Grup Tianhai, rantai keuangan mereka akhir-akhir ini sering bermasalah, bisa-bisa delist dari bursa. Bulan lalu mereka minta pendanaan ke kita. Kita nggak hiraukan. Jia Ketua Dewan, ketua dewan perusahaan bangkrut. Dia cuma suka gembar-gembor. Sok. Bahkan kalau Tianhai nggak bermasalah, tetap nggak bisa bandingin Fu Hai Yuntian. Tempat kita ini berkumpulnya pebisnis dan selebriti kelas atas. Kapitalisasi pasar dan pengaruhnya jauh lebih besar dari Tianhai. Mener siangku, Wen Hao. Usir orang ini, malam ini kamu mau apa aja boleh. Kasih waktu 10 detik, cepat hilang dari sini. Kamu gila ya? Aku kesini makan, kamu di sini. Aku manajer sini, aku suruh kamu pergi, ya harus pergi. Kamu bilang kamu manajer sini, sepertinya. Manajemen Fu Hai Yuntian memang bermasalah. Perlu dibenahi. Kamu siapa? Fu Hai Yuntian. Manajemen hotel kelas atas begini, pantas kamu ikut campur? Hotel ini kelas atas, Kampungan, nggak tahu apa-apa. Makan sekali di Fu Hai Yuntian minimal 6 digit. Gaji setahunmu nggak cukup buat sekali makan. sekali makan semahal itu. Gak heran nilainya. Lebih mahal dari grup Tianhai. Uwe malah aku. Makan kesini. Jangan-jangan dia beneran suka aku. Sekarang baru takut? Cepat pergi dari sini. Jangan paksa aku panggil satpam. Uwe datang, jangan sampai lalat-lalat ini. Ganggu suasana hatinya. Kamu manajer sini ya? Sekarang kamu dipecat, silakan pergi. Kaluar rumah, lupa bawa otaknya? Pikat aku? Kau pikir siapa kau bisa memecatku? Yi Qingyu, kau masih saka. Bermimpi di siang bolong? Kau pikir ini di perusahaanmu yang bobrok itu? Memecat mener siang? Siapa yang kasih kau hack? Cepat pergi dari sini. Jangan bikin aku panggil satpam. Dasar sampah. Kau sudah keterlaluan. Kalau kau nggak mau pergi, aku bakal patahin kaki kau dan buang kau keluar. Satpam. Ribut apa sih? Ini pasar ya? Pak Tang, kenapa Bapak kesini? Aku kira kau yang paling berkuasa di sini. Ternyata, kau juga punya orang yang ditakuti. Dasar buta. Ini adalah ketua dewan direksi hotel. Direktur Tang Hong Tang. Begini caranya kau bicara ke tamu? Dia bukan tamu. Dia masak sembunyi-sembunyi. Tuan ya. Tang Hong, ya? Aku Ye Qingyu. Dasar sampah. Begini caranya kau bicara ke Direktur Tang? Cepat beri hormat ke Direktur Tang. Pak Tang, kenapa Bapak pukul aku? Bos besar, maaf saya tidak tahu kedatangan Bapak. Saya minta maaf. Nah, sekarang, apakah aku punya hak untuk memecatmu? APA. Bapak adalah pemilik hotel? Tuan Ye ini baru saja membeli semua saham kami. Dia sekarang adalah pemilik tunggal. Fu Hai Yuntian, bos besar kami. Bos, saya benar-benar tidak tahu Bapak adalah bos. Ini tidak ada hubungannya dengan tahumu atau tidak. Tidak tahu, lalu bisa meremehkan orang? Kau adalah manajer senior hotel. Tuan Ye, ada APA yang terjadi? Dia manajer yang kau angkat? Ya, Dia tadi mau mengusirku, bilang aku tidak layak. Makan di Fu Hai Yuntian. Ini manajemen Fu Hai Yuntian? bos, ini pasti bukan maksud saya. Saya sama sekali tidak tahu soal ini. Hotel ini untuk melayani tamu makan. Menu ada yang mahal murah, tapi tamu harus diperlakukan sama. Tamu adalah dewa kita. Ya bos, perkataan Bapak pasti saya ingat baik-baik. Dan akan saya sampaikan ke setiap karyawan. Untuk dilaksanakan sepenuhnya. Bagus. Kalau begitu hotel ini masih ada nilainya. Kalau tidak, 20 yuanku terbuang percuma. Bisa jadi toko 100 yuan secepatnya. Iya bos, saya pasti akan berusaha keras meningkatkan kualitas. Bisa jadi toko 100 yuan. Sekarang, tahu harus gimana? Iya bos, saya paham. Kamu dipecat. Sekarang pergi. Pak Tang,
Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tolong kasih saya kesempatan lagi. Tolong jangan pecah saya. Bos, saya benar-benar tidak tahu sebelumnya kalau Anda bos. Kalau tahu, saya mati-matian. Tidak berani mengusir Anda. Tidak tahu? Bisa mengusir saya? Tadi kamu tidak kasih saya kesempatan. Bawa pergi. Bukan saya. Saya sudah pesan kamar. Nanti ada tamu penting datang. Kamu atur dengan baik. Iya, bos. Saya pasti buat Anda puas. Kamu masih di sini? Ye Qingyu, kasih saya kesempatan lagi. Boleh? Saya pasti tidak akan meremehkan orang. Kasih saya kesempatan lagi, cuma sekali. Saya sudah kasih kamu banyak kesempatan. Saya juga tidak mau lihat dia. Ayah, Saya pacar Ye Qingyu. Siapa yang berani saja saya? Kita sudah putus. Siapa bilang putus? Saya sudah hamil anakmu. Kapan? Kita belum pernah berhubungan. Dari mana datangnya anak? pacaran, tapi belum pernah berhubungan? Saya tidak percaya. Bos kita orang biasa. Bisa tahan? Mungkin cuma uji cewek ini. Dunia orang kaya kita nggak ngerti. Anak sendiri saja lupa. Dengar, putus sama saya. Tidak mungkin. Kamu harus tanya dulu anak di perut saya. Setuju atau tidak? Jangan cari gara-gara. Dengar, putus boleh, kasih uang putus dulu. Kalau enggak, saya. Kalau enggak, gimana? Anakmu? Jangan-jangan anak mereka? Tidak mungkin. Siapa kamu? Urusanmu apa di sini? Saya pacar Ye Qingyu. Kamu selingkuh? Yi Qingyu, kamu khianati saya. Kamu gila? Kita sudah putus lama. Tidak, kita belum putus. Kamu tidak bisa putus sama saya. Tidak bisa. Saya gak mau ngomong lagi sama dia. Ayah, bawa pergi. Yi Qingyu, kamu tidak boleh putus denganku. Sayang, ayo kita makan bersama. Siapa yang kamu maksud? Sayang? Kamu sendiri yang bilang kamu pacarku. Aku bilang begitu cuma buat bantu kamu keluar dari situasi itu. Waktu di kantor dulu kan gak gini. Kita beresin aja. Oke, deh. Ayo makan dulu. Aku ingetin ya, aku bener-bener cuma mau bantu kamu keluar dari situasi itu. Jangan mikir yang lain. Oh. Terus, kenapa kamu selidiki dan foto-foto itu barusan? Kamu karyawanku, wajar dong aku selidiki. Aku yang kebanyakan mikir. Dia nggak peduli sama perasaanku. Wah, kamu memang direktur yang baik. Oh, dia nggak peduli sama kamu. Mau diselidiki? Jangan-jangan aku yang kebanyakan mikir. Dia emang nggak suka sama aku. Makanannya datang. Kita minum yuk. Minum alkohol? Iya dong, pasti minum. Harus minum. Oke, Pelan-pelan. minum dong. Kok berhenti? Kamu udah minum banyak banget, sampai alamat rumahmu aja. Udah nggak jelas. Mau nggak mau aku bawa kamu ke rumahku. Rumahmu? Kecil banget. Iya, Kamu suka yang kecil? iya, aku suka yang kecil. Nggak suka yang besar. Aku nggak besar kok. Kamu tuh, kalau udah mabuk suka ngomong nggak karuan. Nggak kuat minum banyak, ngapain maksain? Minum, minum, minum. Masih mau minum? Kalau minum lagi, nanti aku nggak bisa tarik kamu pulang. Aku mau minum, pokoknya mau. Kamu suka sama aku, ya? Hah? Siapa yang suka sama kamu? Bohong. Kamu suka sama aku. Kalau nggak suka, kenapa waktu aku diganggu, kamu begitu peduli? Soalnya, kamu bosku. Wajar dong aku bantu. Aku? Bos apanya sih? Aku cuma orang yang nggak diakui keluarga. Cuma sampah. Ortu nggak suka sama aku. Saudara-saudaraku juga nggak suka. Aku kasih tahu rahasia ya. Pacar aku selingkuh. Kenapa mereka nggak suka sama aku? Waduh, ini boleh aku dengar? Bosu, kamu mabuk. Aku nggak mabuk. Suka sama aku bilang dong. Masa kamu enggak mau ngomong? Siapa tahu aku mau nerima. Aku suka sama kamu.
Aku sendiri aja, bajunya jangan sampai sobek. Udah kayak gini. Masih aja ketiduran. Kamu bego gak tahu malu, manfaatin orang. Ngapain kamu marahin aku? Ini mana? Oh, aku di sini? Kamu ngapain tidur sebelahan? Ini rumahku, tadi malam kamu mabuk. Mau antar kamu pulang? Aku gak tahu rumahmu di mana. Kamu peluk aku terus gak mau lepas, terpaksa bawa ke sini. Iu, mana mungkin aku peluk kamu? Iya, aku yang peluk kamu, tadi malam. Kamu yang aktif, bilang, aduh, aku suka kamu. Iu, mana mungkin aku peluk kamu? Aku suka kamu? Gak tahu malu. Barang-barang di rumahku mahal, jangan asal lempar. Tadi malam, aku ngomong apa lagi? Oh, tadi malam kamu bilang, pacarmu selingkuh. Aku ingetin ya, kalau kamu berani bocorin kejadian tadi malam, kamu mati. Oke, aku gak tahu apa-apa soal mantan pacarmu, cuma dengar kamu bilang suka aku. Mau digebukin? Aku ingetin ya, soal tadi malam. Anggap aja gak pernah terjadi, jangan bilang siapa-siapa. Oke, kita gak pernah ngapa-ngapain. Faye kecil. Ada yang panggil. Gak ada yang panggil. Faye kecil. Mama panggil kok gak dengar. Ini siapa? Dia siapa? Wakil direktur perusahaan kita. Ternyata cuma wakil direktur, pantas aja baunya miskin. Oh iya ada bau, tapi bukan bau miskin. Ini wangi Wu Fei. Faye kecil, lihat mama bawa siapa. Fei Fei. Fang Zhen, kamu mau apa? Faye kecil, gimana sih ngomongnya? Fang Zhen Detong, Buet Lamaran. MA, aku udah bilang gak suka dia. Wu Fei, Fang Zhen kan teman kecilmu. Dia juga punya kemampuan. Kalian nikah. Keluarga Fang bisa bantu perusahaanmu berkembang. Fang Zhen, pilihan terbaik buat kamu. Apa kamu masih berharap bisa sukses dengan kemiskinan seperti ini? Untuk membantu perusahaan kecilmu jadi kaya? Loh, kok jadi nyeret aku lagi? Jangan diambil hati. Bu, lupakan saja. Aku tidak akan menikah dengannya. Kalian pulang saja cepat. Fei Fei, aku tulus padamu. Keluarga Fang kalian hebat ya? Bahkan bukan 500 besar dunia. Kalau memang sehebat itu, kenapa ngilerin perusahaan kecil kami? Aku kasih tahu. Orang yang benar-benar kuat tidak akan urusi hal seperti ini. Tianhai Group miliknya, Fu Hai Yun Tian juga miliknya. Dialah tuan muda sejati, orang kuat yang sesungguhnya. Tapi dia selalu rendah hati. Bibi, apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Kenapa harus main tangan? Kamu si miskin. Siapa kau berani menghalangiku? Aku pacar Fei Fei. Kau tidak tahu diri. Kau pantas? Cuma wakil direktur kecil di perusahaan. How pantas thanking Fei Fei? Coba lihat diri sendiri. Penampilan miskin begitu, kau pikir bisa beri Fei Fei kebahagiaan? Aku peringatkan, hormati pacarku. Memilih siapa adalah aku. Fei Fei, aku tahu ada kesalahpahaman. Tapi sampah seperti ini, jelas tidak pantas untukmu. Dia cuma ngincar hartamu, makanya dekat sama kamu. Kata Fang Xiao benar. Laki-laki ini, jelas bukan orang baik. Dia cuma ngincar perusahaanmu. Bu, dia sama sekali tidak ngincar perusahaanku. Aku tidak akan putus dengan Kinyu. Sekarang sudah besar, ibu tidak bisa atur lagi ya. Aku kasih tahu, hari ini kau harus ikut ibu pulang. Dasar anjing. Minggir. Aku tidak akan biarkan siapapun bawa Wu Fei. Dasar anjing. Bibi sudah kasih muka. How malah making mencari. Pikir jadi wakil direktur, lantas jadi orang penting? Anjingku cari uang lebih banyak darimu. Keluargamu hidup dari anjing? Kau berani menghinaku? Memang kamu yang kuhina. Dasar anjing. Tidak sopan pada Fang Xiao. Kau diaper cat. Cepat pergi. Bu, ini perusahaanku. Aku ibumu. Milikmu ya milikku. Aku bilang dia dipecat. Aku nganggur. Kapan lagi masih bercanda? Lagi pula. Jadi aku tidak jadi wakil direktur perusahaan kita. Itu sama sekali tidak penting. Tanpa jabatan wakil direktur, dia itu apa sih? Kamu tahu Ye Kinyu itu siapa? Dia adalah Ketua Dewan Direksi Grup Tianhai, pemegang keputusan tertinggi. Wu Fei. Kamu benar-benar terpengaruh, sampai omong kosong begini juga percaya. Ketua Dewan Direksi Grup Tianhai, sosok seperti itu. Mau jadi wakil direktur kecil di perusahaan kecilmu ini? Maaf, bukan cuma grup Tianhai, Fu Hai Yun Tian juga milikku. Fu Hai Yun Tian, yang cuma dari usaha hotel saja, sudah masuk 500 besar dunia. Fu Hai Yun Tian, kenapa nggak bilang? Kamu nomor 1 di dunia?
Kalau mau, bukan tidak mungkin. Direktur Sao, ada waktu luang. Datang ke tempat kecilku ini. Beritahu aku dong, biar aku sambut dan jamu Anda di rumah. Kamu, Kilyarga Fang? Iya, betul. Keluarga Fang kami, dengan grup Tianhai Anda. Pernah kerja sama, itu aku yang dorong. Saoki, orang ini kamu kenal? Peng Sat, ini adalah manajer umum grup Tianhai. Berani-beraninya kamu sebut namanya langsung. Cepat minta maaf. Saoki, manajer Zhao. Dia menyuruhku minta maaf sama kamu. Direktur Ye, jangan main-main sama saya. Di hadapan Anda, saya mana berani punya sebutan. Dengar enggak? Direktur Sao bilang, Direktur Sao, kamu tadi memanggilnya apa? Ini adalah ketua dewan direksi grup Tianhai kami. Menurutmu aku panggil dia apa? Ketua dewan direksi grup Tianhai. Ada waktu luang datang sini? Bukannya Anda membeli Mal Chaoyang? Perusahaan kita sekarang ini, dan perusahaan Pak Wu. Semua akan pindah ke sana. Aku datang hari ini. Bersama Sekretaris Wang, untuk berdiskian. Tentang urusan relokasi. Urusan remeh-temeh kalian saja yang urus. Mal Chaoyang, juga milikmu? Perusahaan pacarku semuanya habis, jadi aku beli Mal Chaoyang. Direktur Ye, Anda dan dia. Dia tadi merebut pacarku, bahkan bilang, keluarga Fang hebat, mau menghilangkanku. Kelihatannya kamu memang tidak tahu mati. Pacar Direktur Ye kami pun berani direbut. Kamu cari mati. Dalam 2 jam ke depan. Hentikan semua kerja sama dengan keluarga Fang. Direktur Sao, jangan. Call out and the talking contract. Keluarga Fang kami akan menghadapi kebangkrutan. Keluarga Fang kalian kan hebat-hebat? Bahkan Direktur Ye pun tak kalian hiraukan. Aku cuma seorang manajer bawahan Direktur Ye. Bukankah itu malah lebih tak pantas kerja sama dengan kalian? Direktur Sao, ada salah paham. Aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Tolong maafkan aku. Xiao Fei, APA yang mereka katakan benar? Ye Qingyu ini benar direktur Tianhai? Lalu kenapa dia cuma jadi wakil direktur di perusahaanmu? Dia memang selalu sederhana. Oh, aku paham. Semua ini demi kamu, dasar anak bandel. Kenapa dari dulu nggak bilang ke mama? Ngapain aku repot-repot sama keluarga Fang? Mama ini. Urusan ini, lebih baik kamu sendiri yang bilang ke Direktur Ye. Direktur Ye, tolong. Aku sampah. Aku tak seharusnya punya niat buruk pada Direktur Wu. Aku tahu salah. Anggap saja aku angin lalu, lepaskan aku. Jangan sampai batal kerjasama dengan Direktur Sao. Ini bukan tanyaku, tapi mintalah pada pacarku. Kalau dia maafkan, aku pun ikut maafkan. Fang Zhen, tanyalah hatimu sendiri. Kalau aku jadi kamu, apa kamu akan maafkan aku? Cepat pergi. Aku jijik lihatmu. Cepat minggat dari sini. Dengar? Pacarku tak mau lihat kamu. Cepat pergi. Kalau sampai bikin Nona Wu marah lagi. Urusan kita bukan cuma batal kerjasama. Pergi. Kalau tahu begini, ngapain dari awal? Oh iya, aku beli Fu Hai Yuntian. Malas ngurusin, kamu sempatkan ke sana. Kamu sempatkan ke sana. Oh hey Yuntian. Itu setara dengan grup Tianhai kita. Director ya. Masih berapa banyak kekuatan yang belum ditunjukkan? Yi Qingyu. Director ya. Ini menantuku. Ngapain lihat aku begitu? Terima kasih. Ngomong apa sih? Kan aku pacarmu. Kenapa? Masih pusing soal Fang Zhen? Tenang, soal Zhao Qi. Dia cukup bisa diandalkan. Aku nggak khawatir soal Fang Zhen. Aku soal keluarga. Sejak kecil orang tuaku cuek. Mereka kasih semua perhatian ke adikku. Di mata mereka, aku cuma ada atau nggak ada. Makanya mereka nggak peduli keinginanku. Mereka memaksaku menikah dengan Fang Zhen. Perusahaan ini, kucurahkan seluruh perhatianku. Aku cuma tidak mau melihat mereka memandangku dengan tatapan benci, makanya aku berusaha lepas dari kendali keluarga. Tapi meskipun aku sudah berprestasi, duduk sebagai CEO, mereka tetap tidak menganggapku keluarga. Qingyu, aku benar-benar bingung harus bagaimana. Tenang, ada aku. Kalau di rumah tidak ada yang suka padamu.
Ya tunjukkan prestasi. Buat mereka tidak bisa lagi mengabaikanmu. Tapi aku ini cuma sampah. Lihat perusahaan. Hampir saja dihabisi. Bukankah sudah kubilang? Ada aku. Tidak bisa hanya jadi pacarmu di mulut saja, kan? Ini kan juga cuma di mulut, kalau begitu. Aku juga tidak mau cuma di mulut. CEO Wu. Maaf, aku keluar dulu. Masih ketawa, salah kamu. Sudahlah, bicara serius. Aku berencana beli sebuah perusahaan. Kamu yang kelola, bagaimana menurutmu? Perusahaan apa? Tentu saja, perusahaan Fortune Global 500. Kenapa? Karena kamu layak. Jahatnya. Sungguh, kamu hebat sekali, mengelola perusahaan Fortune 500. Pasti sangat mudah. Kok bisa jadi pandai merayu? Merayu atau bukan, kamu tidak tahu. Beberapa puluh dolar, beli perusahaan Fortune 500, bikin istri senang. Memang layak. Maaf ya, terlambat, macet di jalan. King Yu, tinggal kamu, cepat duduk. Lanjut beli perusahaan buat istri. Hechwakilas, tadi di luar aku lihat. Kamu ternyata bawa Porsche, mobil itu harganya lebih dari 100 juta. Setelah lulus, dapat rezeki sedikit, tidak seberapa, ketua kelas. Terlalu merendah, bawa mobil ratusan juta, bilang rezeki kecil. Ketua kelas, hari ini antar aku pulang ya. Aku belum pernah naik Porsche. Baik, permintaan teman lama, pasti kukabulkan. Cenian, aku lihat kamu dan Hechwakilas. Cocok sekali. Hahaha, Quechua-Quilas better to habit. Bilang tentu saka pedaku. Belum tentu juga. Sudah, jangan bahas yang lain, kita semua kan teman lama. Kali ini, aku mengundang kalian ke Fuhai Yuntian. Cuma mau ngobrol-ngobrol aja. Iya, Ye King Yu, aku ingat dulu. Waktu sekolah, nilai kamu yang paling bagus. Sekarang kerja di mana? Wah, mana bisa dibandingin sama ketua kelas? Aku sih, kerja di perusahaan pacarku. Oh, jadi cuma ngandelin pacar ya? Chen Mian, aku ingat dulu waktu sekolah. Kamu pernah ngejar Ye King Yu kan? Dulu aku buta mata. Kalau tahu dia sampah kayak gini, masa aku mau? Iya, kalau bukan karena ketua kelas, mungkin seumur hidup. Dia gak bakal bisa makan di hotel mewah kayak Fuhai Yuntian. Udah, jangan ribut. Mungkin aja. Teman Ye lagi ada kesulitan, siapa tahu. Iya kan? Yi Qing Yu. Hah? Aku gak ada kesulitan. Pacarku baik banget ke aku. Kelihatannya nyebut kamu sampah aja masih terlalu baik. Gak tahu pacarmu dosa apa di kehidupan sebelumnya. Sampai mau sama sampah kayak kamu. Beli? Gak apa-apa, cuma beli perusahaan kecil. Gaya, cuma bisa gaya. Kamu beneran nganggap diri penting. Beli perusahaan kecil? Modal ngandelin pacar doang. Gak tahu, perusahaan apa yang kamu beli? Bisa cerita nggak? Aku juga kurang jelas. Kayaknya namanya Group Basing. Cuma hadiah ulang tahun buat pacarku. APA. Grup Bashin. Grup Bising, Shibasar Fortune Global 500. Yi Yu, kamu bukan kuma sampah. Tapi juga gila ya. Bohong gede banget. Ye King Yu, sebenarnya kamu gak perlu gitu. Walaupun kita udah beda dunia. Tapi kalau beneran susah, bisa cerita ke aku. Kamu bisa kerja di perusahaanku. Gajinya emang kecil. Tapi paling gak bisa belajar sesuatu yang baru. Daripada di sini bohong dan bercanda. Aku gak bercanda. Perusahaannya emang basing. Cuma, sahamnya gak banyak, cuma beli 90% aja. Agak nyesel sih yang 10% gak kebeli. 90%? Masih nyesel? Itu nilainya ratusan miliar kan? Jual kamu aja, Ye King Yu, gak bakal dapat segitu. Udahlah, percaya gak percaya terserah. Udah, gak usah bahas perusahaan. Kali ini, aku cuma mau kumpulin kalian di sini. Sebenarnya cuma mau ngobrolin kehidupan masing-masing aja. Ketua kelas emang kasih muka banget buat dia. Ya namanya juga ketua kelas. Tapi, kok makanannya belum dihidangin? Aku udah lapar nih. Mungkin dapurnya lagi sibuk banget, gak sempat kesini. Soalnya, tempat kita ini hotel bintang 5 yang paling top. Masakannya harus diolah dengan sangat teliti. Bisa dimengerti. Mending kita lanjut ngobrol aja.
Nggak, ini Fu Hai Yuntian, aku pernah kesini. Pelayanannya nggak pernah selambat ini. Jangan-jangan kamu nggak pesan makanannya? Ye King Yu, ngomong asal aja loh. Ketua kelas ngajak kita makan di Fu Hai Yuntian, hotel mewah kayak gini. Masa ya gak pesan? Jangan samain semua orang kayak kamu yang miskin. Gak mampu bayar makan. Iya benar. Ketua kelas itu bos yang mobilnya ratusan juta. Beda jauh sama kamu yang cuma gigolo. Iya, aku emang nggak bisa dibandingin sama ketua kelas. Cuma mau bilang, pelayanan di Fu Hai Yun dia seharusnya nggak selambat ini. Manajemennya kan harusnya profesional. Soalnya ini juga restoranku sih. Tapi, udah, nggak usah dibahas. Manajemen profesional? Kamu ngerti apa soal manajemen? Pernah makan di sini? Jangan ngaco deh. Sekali makan di sini minimal belasan juta. Kamu sanggapir? Ya Ching Yu. Aku tahu mungkin kamu gak terima dengan perbedaan antara kita. Tapi jangan sampai kamu nuduh aku gak pesan makanan dong. Beneran pesan kok. Kalau gitu, pelayanannya nggak mungkin selambat ini. Gimana sih cara melayani tamunya? Aku mau cari manajernya ngobrol. Jangan pergi. Manajer sini sibuk banget, gak ada waktu. Aku kenal sama manajernya, mending aku aja yang pergi. Soalnya, kita kan teman sekelas lama, aku mau jagain muka lagi. Memang ketua kelas, hebat banget. Bisa jadi teman sekelas kamu. Sungguh beruntungnya aku. Iya, beda sama orang-orang tertentu. Jikalau ayah odar kerlayuan. Masih fitnahin ketua kelas, malu-maluin banget. Wah, nggak apa-apa. Aku juga kenal manajernya, biar aku aja yang pergi. Kok kamu bisa datang? Urusan perusahaan udah selesai. Presdir Group Basing barusan nelpon aku. Bilang kamu udah akuisisi 90% saham perusahaan mereka. Mau ketemu aku di sini buat bahas kelanjutan perusahaan. Soal pembangunan dan serah terima kerja. Wah, cepet banget. Aku baru aja akuisisi. Namanya juga perusahaan Fortune 500. Aku perkenalin, ini pacarku. Wu Fei. Gigolo kok masih pamar? Dasar dunia. Aku semakin bingung. Oh, Nona Wu Fei ya? Aku catch wakil si Ching Yu. Di sini buka perusahaan, penghasilan setahun jutaan. Halo. Silakan duduk. Karena kamu pacarnya Ye King Yu. Berarti kita satu keluarga, jangan sungkan. Nona Wu Fei. Dari Ye King Yu, aku dengar kamu bosnya. Kenapa cari pegawai jadi pacar? Apa urusanmu? Jangan salah paham, Nona Fei Fei, cuma menurutku. Dia nggak selevel sama kamu, lagian dia cuma karyawan. Fei, boleh kamu panggil? Istriku cuma lembut ke aku yang salah. Nona Wu Fei, menurutku. Kalau kamu nggak keberatan, kita tukar kontak aja. Biar gampang kerja sama nanti. Aku keberatan. Ketua kelas. Kamu ngambil pacarku di depan mataku? Jangan bilang begitu, cuma menurutku kamu nggak cocok sama dia. Nggak cuma aku, semua yang di sini. Pasti mikir gitu juga kan? Nona Fei Fei bos, ketua kelas juga bos. Jelas mereka lebih cocok. Lihat kan, bener kan, Ye King Yu? Jadi orang yang penting tahu diri. Tahu diri? Aku tahu diri apa enggak? Aku nggak tahu. Tapi kamu pasti nggak tahu diri. Ye King Yu, aku Kuma. Ngalahin karena kita teman lama. Jangan dianggap enteng. Teman lama? Begini caramu jadi teman lama? Ye King Yu. Ini tempat pesenanku, aku lagi nggak senang. Jadi silakan pergi. Oke. Kebetulan aku lapar, kok lama nggak diantar? Kita ke sebelah, makan di sana. Masih mau makan di sebelah? Kira-kira restoran ini punya dia. Iya, cuma gigolo. Sok penting banget. CEO Gao. Ini Direktur Ye kami, Direktur Ye. Akhirnya ketemu Anda. Anda adalah... Oh, lupa perkenalan. Director ya. Saya adalah presiden saat ini dari grup Basing yang baru Anda akuisisi. Gao Liang. Direktur Ye, Presiden Gao, setelah mengetahui Anda mengakuisisi 90% saham grup Basing dan bergabung dengan perusahaan Nona Wu. Langsung datang ke sini untuk menemui Nona Wu. Membahas kerjasama di sini, dia juga sangat menghormati Anda. Makanya dia buru-buru datang, sangat ingin bertemu Anda. Oh, kalau begitu kita sudah satu keluarga. Mari saling membantu.
Direktur Y, Anda terlalu baik. Bisa bekerja di bawah Anda. Adalah kehormatan saya. Orang seberani Anda. Saya yakin setelah grup basing kami bergabung dengan perusahaan Nona Wu Fei, pasti akan semakin maju. Anda adalah presiden grup basing. Presiden Gao, Gao Yang. Saya. Anda saya Pak? Oh, dia? Dia ketua kelas saya dulu, punya perusahaan, penghasilan jutaan setahun. Baru saja bilang saya tidak tahu diri. Tidak pantas dengan pacar saya. Hanya orang yang tidak tahu diri. Penghasilan cuma jutaan, berani omong besar. Di depan Direktur Y, entah dari mana keberaniannya. Presiden Gao, ini mungkin salah paham. Xiaoqi, urusan Fu Haiyuntian sudah selesai? No problem, semua sudah diserahkan. Saya tanya, kenapa sekarang? Pelayanan hotel jadi lambat sekali? Saya tunggu lama. Masih belum dihidangkan, saya lapar sekali. Presiden, Anda salah paham. Ruang VIP ini tidak memesan makanan. Benarkah? Ketua kelas saya bilang. Karena makanan kalian belum siap. Mana mungkin? Saya cek. Mungkin saya salah ingat, mungkin lupa pesan. Lupa? Ya? Direktur Y, sudah jelas. Manajer bilang, orang yang pesan ruangan ini, khusus minta hanya pakai ruangan. Tidak perlu hidingan. Zhang Haoran, ternyata Anda orang seperti ini, salah lihat. Saya kira Anda hebat, ternyata cuma orang miskin yang sok gengsi. Hah? Kupikir Porsche di luar itu juga dia sewa. Cuma buat pamer aja. Wah, bener-bener kayak tembok roboh dihajar orang semua. Sebenarnya aku udah tahu, Bos Y. Paling hebat di kelas kita, soalnya dulu waktu sekolah. Nilai Bos Y juga yang paling bagus. Iya, Direktur Y, ingat dulu waktu sekolah. Aku pernah ngejar kamu loh, cuma dulu aku lagi nyoba kamu aja. Kalau mau, malam ini kita bisa kencan. Gak usah. Aku punya pacar, pujianmu. Simpen aja buat ketua kelas. Kasih tahu dapur bisa sajikan makanan, makan malam ini aku yang traktir. No problem, serahkan padaku. Setelah makan malam ini, kita gak usah kontakan lagi. Soalnya, kita udah beda dunia. Fei, kamu sebagai CEO perusahaan, tinggalnya sederhana banget. Direktur Y tinggalnya mewah. Kamu belum pernah ke tempatku, kalau udah kesana baru tahu, tempatku. Gak sampai setengah pun dari punyamu. Chen Mian pernah kan? Soalnya, dia mantan pacarmu. Cemburu ya? Dasar, jahat banget. Fei. Sebenarnya, sebelum kenal kamu, aku kayak yang Jiang Haoran bilang. Cuma karyawan miskin. Kalau bukan karena kesempatan kebetulan, mungkin seumur hidupku gak akan kenal kamu. Mau bilang apa? Tunggu kali ini. Selesaikan urusan perusahaanmu, selesaikan urusan keluarga. Kita nikah aja. Kamu gak mau ya? Aku mau. Wang Qian, Bener-bener wanita yang nyusahin. kamu bilang apa? Ah, gak apa. Aku bilang dia pasti ada urusan. Angkat aja. Halo. Apa? Wang Qian bilang, urusan grup Yuan Shen dan grup Beijing bergabung ke perusahaan kita. Ada sedikit masalah. Gimana ceritanya? Di telepon dia juga gak jelasin jelas. Aku kesana dulu. Aku ikut sama kamu.
Pak Ye, Pak Wu, soal merger dua perusahaan ini. Zedeng, sekarang 10 perusahaan teratas Fortune Global 500. Lainnya bersatu menghalangi merger kita. Gimana nih? Jangan panik dulu. Alasan mereka menghalangi kita. Kamu tahu nggak? Nggak jelas. Mungkin karena dua perusahaan Fortune 500 ini merger, bikin mereka merasa terancam. Walaupun peringkat perusahaan-perusahaan ini beda-beda, tapi sebenarnya kekuatan mereka hampir sama. Setelah Yuan Shen dan Beijing merger, mungkin mengganggu kepentingan mereka. Sekarang mereka ngapain aja? 7 industri bersatu menyerang. Semua bisnis Yuan Shen dan Beijing. Sekarang saham dua perusahaan ini jatuh bebas. Wu Fei, udah deh percuma. Mending kamu pulang aja. Dengerin kata ibu, nikah aja. Wu Hao, kamu mau apa? Dia siapa? Wu Hao, adikku. Tahu juga aku adikmu? Terus kenapa kamu nggak mau nikah sama Fang Shen? Kamu tahu nggak, karena kamu nolak Fang Shen. Aku sama pacarku putus. Gimana kamu ganti rugi? Pacarmu putus? Ada hubungannya apa sama kakakmu? Kamu siapa lagi? Wu Hao, atur bicaramu. Dia pacarku. Ye Qingyu. Oh, jadi kamu sampah yang libatin kakakku itu? Berani-beraninya kamu datang ke perusahaan kakakku. Kakakmu pacarku? Kenapa aku nggak berani? Wu Fei, aku kasih dua pilihan. Here's Samaja, atau kamu nggak punya adik lagi. Oke, kalau gitu kamu duluan aja pergi. Wu Fei, kamu bilang apa? Aku bilang, kamu duluan pergi. Nggak benar, aku ulangin lagi. Demi sampah ini, kamu mau buang adik kandungmu sendiri? Kamu nggak tahu terima kasih. Masih ingat nggak sama orang tua? Masih ingat nggak sama keluargamu? Keluargaku? Kapan sih? Kalian anggap aku keluargaku? Orang tua cuma ingat aku kalau mau manfaatin aku. Kamu? Main kemana-mana. Siapa yang kasih duit? Itu kewajibanmu, kamu kan kakakku. Seharusnya kamu berikan uangnya padaku. Kalau begitu, sekarang aku bukan kakakmu lagi. Cepat pergi. Wu Fei, kamu harus berpikir matang. Aku sudah berpikir sangat jelas. Baik, ingat kata-katamu hari ini. Aku akan sampaikan. Persis seperti ini ke orang tua. Wu Fei, jangan sampai kamu menyesal. Mata tinggi tangan rendah. Adikmu memang masih kekanak-kanakan. Ya, jangan bicara itu dulu. Cepat atasi dulu kesulitan perusahaan kita. Direktur Ye, Pak Wu, saya memutuskan untuk menggabungkan grup Tianhai dan Fuhai Yuntian ke dalam perusahaan kita. Hanya setetes air di tengah lautan. 7 perusahaan ini pasti sudah mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Kita punya modal yang jauh lebih besar dari mereka. Kalau tidak, kita akan terus ditekan. Hasil terburuknya, mungkin Yuan Shen dan Beijing kita akan bangkrut. Tapi, kita juga tidak bisa hanya diam melihat diri kita sendiri. Mati perlahan-lahan, kan? Bagaimana kalau kita beli semua saham mereka? Haki, IGU Mustel, film lagi Melika Sekaran. Sangat waspada terhadap kita, terus mengontrol saham. Bahkan jika mereka tidak mengontrol, membeli semua saham 10 besar Fortune Global 500. Juga angka yang sangat fantastis. Bagi orang lain, mungkin memang tidak bisa. Tapi bagiku, itu bukan hal yang sulit. Hanya saja nanti, aku benar-benar akan jadi orang yang hidup bergantung. Aku perlu kamu yang menafkahiku, Xiao Fei. King Yu, aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Tidak ada apa-apa. Hanya saja, mempertaruhkan segalanya. King Yu, apapun yang ingin kamu lakukan. Aku tidak ingin kamu melakukan hal bodoh. Paling-paling perusahaan kita sekarang dijalankan seperti biasa dulu, jangan digabung sementara. Aku tidak ingin kamu celaka. Mikir apa sih? Ini cuma sebuah taruhan besar. Paling-paling gagal, aku kembali jadi karyawan. Baik, aku temani kamu. Dengan kata-katamu itu saja sudah cukup. Cuma mengandalkan perusahaan kecil bernilai jutaan. Mau jadi yang teratas di industri? Berani sekali. Kebetulan kali ini, sekalian usir Beijing dan Yuan Shen. Bersama-sama. Memalukan. Ternyata dibeli oleh satu orang. Sekretarisku memberi kabar, grup Tianhai dan Fuhai Yuntian. Sepertinya juga digabung ke perusahaan kecil itu. Kedua perusahaan ini bukan termasuk 10 besar. Kita semua di perahu yang sama, kebetulan kita. Tekan mati bersama, hahaha. Tunggu saja mereka bangkrut, aku ingin lihat. Bagaimana mereka menyesal melawan kita, hahaha. Ini. Ada yang sedang membeli saham 7 perusahaan kita. Masing-masing lebih dari ratusan miliar di seluruh dunia. Siapa yang bisa membeli kita? Hanya karena dia tiba-tiba muncul. Yi Qingyu? Sudah membeli 3 perusahaan Fortune 500 berturut-turut. Sudah habiskan semua dananya, masih mau beli kita? Mimpi di siang bolong. Aku rasa ada yang aneh. Santai, mereka tak akan bertahan lama. Saat dana mereka habis, malah bantu naikkan harga saham kita, kenapa tidak? Tidak mungkin. Ada apa-apa, Sen? Kok heboh? Saham perusahaanku sudah dibeli. Lebih dari 90%. Jangan panik. Kurasa Kuma nakut-nakuti kita.
Ada APA? Kapitalisasi pasar Haogoku 1000 miliar, sudah dibeli. 99% sahamnya. Beraninya dia. Ini Pak Sen Zihao. Saham yang tidak kempolkan, kalau digabung. Sekarang kurang dari 10%. Hak ya, Hakwo. Saham 7 perusahaan sudah kami beli semua. 10 perusahaan teratas Fortune 500, semuanya milik kita. Ternyata, aku berhasil. Kita sukses. Sudah bilang jangan khawatir, aku masih mau makan gaji istri. Tak boleh biarkan kamu gagal. Paki, Gal yang benar. Kebijaksanaan Anda, itu bukan orang biasa bisa bandingkan. Jangan muji, cepat pergi, urus masalah penggabungan perusahaan. Selesaikan. Sayap. Aku bantu Pak Zhao. Kalian siapa? Baru saja beli perusahaan kami. Tak kenal kami. Kalian dari 7 perusahaan itu? Kalau tahu lebih baik. Nasihat, cepat kembalikan perusahaan kami. Kembalikan pada kami. Serakah, ular telan gajah. Bisa pecah perutmu. Maaf, aku ini orangnya, tak ada kelebihan apa-apa. Cuma bisa makan. Jangan berpikir kami tidak tahu, itu aset terakhirmu. Jika kami pergi, perusahaan pasti akan kacau. Saat itu harga saham akan anjlok. Kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menangis. Ini, tidak perlu kalian repot-repot mengurusnya. Apalagi yang kalian inginkan dari kami? Perusahaan ini adalah hasil kerja keras keluarga kami dari generasi ke generasi. Tidak mungkin kami biarkan perusahaan ini hancur di tangan kami. Apa hubungannya dengan saya? Ketika kalian sedang membuat masalah untuk perusahaan kami. Mengapa tidak keluar saat itu? Sekarang perusahaan sudah hilang. Datang ke sini meminta penjelasan dari saya. Di dunia ini, mana ada hal semurah itu? Ya, kami memang salah di awal. Kami minta maaf padamu. Tapi perusahaan harus dikembalikan kepada kami. Kalian sepertinya masih belum memahami posisi kalian sendiri, kan? Bukan saya yang meminta bantuan kalian. Jika sudah dipaksa, perusahaan kalian akan saya. Short jual semua habis. Kau berani? Apa yang tidak saya berani? Xiao Fei, perusahaan mereka. Short jual semua habis. Baik. Kamu pasti cuma main-main saja. Perusahaanku memiliki saham senilai triliunan. Jika kamu jual semua, kamu akan rugi 100 miliar. Kamu tidak akan melakukan itu. Si Hao. Perusahaanmu sudah tidak ada lagi. APA. Bagaimana kamu berani? Cerdas miliar. Kamu gila. Cuma 100 miliar saja. Sejujurnya saya untuk bisnis perusahaanmu. Tidak tertarik sama sekali. Orang keluarga Ye, kamu menentang uang sendiri. Sudah gila ya? Di dunia ini, bagaimana bisa ada orang yang melawan uang? Maaf, saya orangnya tidak terlalu suka menghabiskan uang. Tidak butuh uang sebanyak itu. Orang keluarga Ye, jangan terlalu sombong. Jelas kalian yang sombong duluan. Kalau kalian datang memohon maaf lebih awal, mungkin saya masih bisa beri kalian posisi manajer. Tapi sekarang malah mengancam saya. Apakah kalian masih punya kualifikasi untuk itu sekarang? Direktur Ye, semua itu ide dari Wang Zihao. Kami semua dihasut dia, baru mau melawanmu. Saya bersedia jadi manajer. Tolong, jangan jual saham perusahaan kami. Ya, betul. Semuanya ide Wang Zihao. Saya juga bersedia jadi manajer kalian. Sekarang baru memohon, kemana saja kalian sebelumnya? Zaoki, aku tidak mau melihat orang-orang ini. Paham, Satpam. Yezong, ada artikel tentang kita, penilaian terbaru. Skala perusahaan kita sudah nomor 1 di dunia. Sekarang, akhirnya bisa santai makan nasi empuk. Aku bakal biarin kamu makan nasi empuk seumur hidup. Kalian datang buat apa? Aku sama keluargaku udah nggak ada hubungan lagi. Ebio. Kamu lihat kan? Hengkina Wu Fei ini, odar penyedot. Langsung lupa budi baik keluarga Wu padanya. Wu Fei, kamu ngomong gimana sih? Kita kan keluarga kamu. Keluarga. Dulu kamu yang maksa aku untuk nikah sama Fasen. Kamu pernah anggap aku keluarga nggak sih? Aku kan dulu juga demi kebaikan kamu. Udah, jangan ngomong basa-basi gitu lagi. Aku lagi sibuk banget. Belum bilang, kalian cari aku. Ada apa? Nggak mau basa-basi sama kalian. Aku udah baca artikelnya. Perusahaan kamu sekarang udah yang terbesar di dunia. Harusnya kan kasih adik kamu sebagian saham. Apa? Wu Fei, aku kan adik kandungmu, secara logika dan perasaan. Harusnya bagiin saham perusahaan ke aku. Mau berapa? Syukurlah kamu masih punya hati. Aku nggak minta banyak, cuma 90% aja. Gimana kalau semua sahamnya aku kasih ke kamu? Mau?
Aku nggak kayak kamu, nggak tahu terima kasih. 10% itu, kamu simpan sendiri aja. Cuma kasih aku 90%. Udah cukup. Mimpi siang bolong. Saham perusahaanku, ngapain dikasih ke kamu? Wu Fei, Xiao Hao kan adik kandungmu. Kamu kasih adik kandungmu sebagian saham. Kenapa sih? Adik kandung? Dari kecil sampai gede, dia pernah anggap aku kakak enggak? Kalian pernah anggap aku keluarga enggak? Wu Fei, kamu masih punya hati nurani nggak sih? Aku besarin kamu bertahun-tahun. Gampang apa? Kamu pernah besarin aku enggak? Sejak lahir, kamu buang aku di rumah nenek. Sampai nenek meninggal, kamu nggak pernah datang lihat aku sekalipun. Kapan kamu pernah besarin aku? Kalau bukan karena aku sama bapakmu kasih duit, nenekmu bisa besarin kamu? Cuma modal duit belasan ribu yang kalian kasih tiap bulan? Buat beli sekarung beras aja nggak cukup. Aku nggak tahu, dari kecil sampai besar. Kalau bukan nenek yang mengais sampah untuk menghidupiku, aku sudah mati kelaparan. Kamu anak durhaka. Aku ini ibumu sendiri. Ibu kandung. Dulu kamu, kenapa nggak merasa aku ini ibumu? Wu Fei, kamu ini kan perempuan. Pada akhirnya memang harus menikah. Nggak bisa nerusin keturunan keluarga Wu, cuma buang-buang uang. Ngomel-ngomel apaan sih di sini? Jadi kamu juga mikir gitu? Yang dikatakan Xiao Hao itu benar. Terus ngapain kalian cari aku sekarang? Bagaimanapun juga, kamu tetap anggota keluarga Wu. Kalau mau keluar dari keluarga Wu, aku nggak larang. Tapi sekarang kamu udah punya uang, harus kasih bagian buat Xiao Hao. Wajah asli kalian kelihatan. Tapi siapa yang bilang perusahaan itu ada hubungannya sama aku? Wu Fei, maksudmu APA? Semua sahamnya. Udah alih. Wu Fei, gimana bisa kamu alihkan perusahaanku ke dia? Kapan perusahaan ini ada hubungan setengah sen pun sama kamu? Terus kamu nggak bisa kasih perusahaan itu ke orang luar? Orang luar apaan? Dia pacarku. Xiao Fei, bukannya kamu butuh perusahaan ini? Untuk membuktikan diri kamu, Aku udah membuktikan diriku kok. Lagi pula, semua ini kan kamu yang kasih ke aku. Sekarang cuma dikembaliin ke pemilik aslinya. Tapi, nanti kalau kamu udah nggak bisa makan gaji buta lagi, jangan ninggalin aku, ya. nanti aku yang bakal kasih kamu makan gaji buta. Diam, si sampah. Aku nggak peduli hubungan kamu sama Wu Fei. Apa? Sekarang juga, kembalikan perusahaanku. Perusahaan kamu? Aku sama kamu gak ada hubungan darah sama sekali. Gimana bisa jadi perusahaan kamu? Tapi itu kan emang milik Wu Fei. Sekarang milikku. Sampah. Kayaknya kamu yang sampah. Si lemah yang cuma bisa nyandu orang tua, pantas disebut laki-laki? Kamu siapa? Kalau bukan karena Wu Fei, pantas kamu berdiri di depanku ngomong? Jelas-jelas kamu yang merebut perusahaan Wu Fei. Aku yang merebut? Oke, aku tanya kamu. Gedung Chaoyang tempat perusahaan ini sekarang, punya siapa? Punyaku. Tianhai Group yang merger, punya siapa? Punyaku. Fuhai Yuntian, punya siapa? Masih punyaku. Saham perusahaan Wu Fei, semuanya aku yang beli. Kamu harusnya bersyukur. Kalian cuma selamat karena ada hubungan darah dengan Wu Fei. Kalian yang paling tidak pantas berdiri di hadapanku. Tapi kan kamu sudah memberikan perusahaan ke Wu Fei. Sekarang mau minta kembali. Kamu ini laki macam apa? Seperti katamu, perusahaan itu aku yang serahkan ke Wu Fei. Jadi aku berhak memberikan ke siapapun yang aku mau. Jadi, tidak memberikannya ke kalian, ada masalah? Wu Fei, kamu mau putus hubungan dengan keluarga Wu? Sejak kalian membuangku saat itu, sudah tidak ada hubungan apapun. Aku sudah memberikan cukup banyak uang ke keluarga Wu. Baik. Dasar anak durhaka. Tunggu saja. Keluarga Wu akan menghabisi kalian. Anak durhaka? Menurutku, keluarga Wu lah yang durhaka. Pak Wu, saya sudah tak tahan melihat keluarga Wu ini. Serahkan saja pada saya untuk menanganinya. Kamu mau apa? Aku beritahu kamu. Aku ini ibu kandung Wu Fei. Aku ini adik kandung Wu Fei. Saya Wang Qian, sekretaris Pak Wu. Mulai hari ini, semua kerjasama yang berkaitan dengan keluarga Wu dihentikan seluruhnya. Semua perusahaan keluarga yang terkait keluarga Wu dibloker. Tidak akan ada kontak selamanya. Kamu tidak mau melakukan ini. Menghentikan semua kerjasama, keluarga Wu akan bangkrut. Apa hubungannya dengan aku? Kalian kan keluarga Pak Wu. Tidak ada hubungan apapun denganku. Hidup matinya keluarga Wu bukan urusanku. Wu Fei. Fei, cepat suruh dia tarik kembali perintahnya. Jangan biarkan dia melakukan ini. Sudah kukatakan, apa yang dia lakukan adalah urusannya sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Wu Fei, kamu mau memutuskan keturunan keluarga Wu? Coba katakan lagi. Fei, aku salah. Keluarga Wu dulu bersalah padamu.
Kamu orang baik, maafkan dan lepaskan keluargamu. Aku lelah. Ayo kita pulang. Wah, Pak ya. Selamat atas pernikahan kalian. Terima kasih. Selamat menempuh hidup baru. Terima kasih. Selamat Pak Ye dan Bu. Sayang, aku selalu penasaran. Waktu menyelidikimu dulu. Kamu jelas-jelas anak miskin yang makan saja susah. Kok bisa? Sudah sampai sejauh ini. Semua ini harus diceritakan mulai dari grup WeChat yang saya ikuti.